Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidun, NIM 0101182104, semester 7, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Ini tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, yaitu praktek berkhutbah. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah telah dapat memberikan kita berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki kita serta mengayunkan tangan kita untuk menuju masjid yang sangat kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah sebentar lagi. Seterusnya salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema atau judul khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu demokrasi dalam pandangan Islam. Sebelumnya, khatib berwasiat kepada kaum muslimin, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di antara pemikiran yang populer di tengah umat Islam saat ini, namun patut kita cermati dalam pemikiran demokrasi. Secara teori, dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang dianggap berdaulat. Rakyat yang membuat hukum dan orang yang dipilih rakyat haruslah melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Shadaqallahul azim. Yang artinya, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Musyawarah yang dituntut Islam jauh berbeda dengan musyawarah dalam sistem demokrasi. Suara mayoritas bahkan permufakatan seluruh rakyat sekalipun tidak menjadi penentu diberlakukannya suatu aturan atau tindakan. Dalam masalah-masalah tasyri', legalisasi hukum syariah, pijakannya hanyalah kekuatan dalil. Suatu hal yang sudah jelas hal-hal haramnya atau halal haramnya tidak akan berubah statusnya gara-gara suara mayoritas menentangnya. Rasulullah SAW memberikan contoh yang jelas dalam masalah ini. Ketika kaum muslimin tidak sepakat dengan isi perjanjian Hudaybiyah, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anha terang-terangan menyampaikan keberatannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berubah ketetapannya. Beliau berkata, sesungguhnya aku ini utusan Allah, aku takkan bermaksiat kepadanya, dan dialah penolongku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu pula perkara pemikiran yang memerlukan pengkajian mendalam, analisis, keahlian, dan berbagai pengetahuan spesifik, maka perkara-perkara demikian diambil pendapatnya dari para ahli masing-masing, bukan dari pendapat mayoritas. Dalilnya adalah ketika Hubab bin Al-Muzir radhiyallahu anha dalam perang Badar mempertanyakan posisi pasukan kaum muslimin. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang tempat ini? Apakah ini tempat yang diwahyukan oleh Allah kepadamu, sehingga kami tidak boleh bergeser maju atau mundur? Ataukah ini merupakan pendapat peperangan dan tipu daya? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjawab, ia merupakan pendapat peperangan dan tipu daya. Kemudian Hubab menunjukkan suatu posisi yang lebih strategi. Nabi pun kemudian mengikuti pendapat Hubab tanpa mengambil suara mayoritas kaum muslimin. Pendapat mayoritas bersifat mengikat hanya dalam perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pengaturan urusan umat yang tidak memerlukan pengkajian dan analisis mendalam, seperti penyediaan pembagian pelayanan penting untuk rakyat dalam aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Penjagaan keamanan mereka serta penghilangan bahaya musuh dari mereka, sebagaimana dalam kasus perang Uhud. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengikuti pendapat mayoritas untuk keluar Madinah, menyongsong dalam melawan musuh, walaupun beliau dan para sahabat senior tidak bersependapat dengan hal tersebut. Namun kemudian setelah sampai di medan Uhud, Rasulullah tidak menyerahkannya strategi
perang kepada pendapat mayoritas. Beliau mengatur sendiri strategi tersebut. Berbeda dengan musyawarah dalam sistem demokrasi, sistem yang berlaku saat ini, negeri ini, apapun yang diputuskan parlemen, maka itulah yang terdampak pada masyarakat. Tanpa memandang halal haramnya keputusan tersebut, tidak aneh kalau homoseksual yang jelas diharamkan Islam pun tetapi ditoleri asalkan pelakuan sudah dewasa di atas 18 tahun dan dilakukan suka sama suka. Melekatkan kedaulatan di tengah rakyat di samping bertentangan dengan Islam, karena kedaulatan hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah, juga menjadikan pemboboran untuk menyusun satu rancangan undang-undang usulan dari DPR. Anggaran yang digunakan sekitar 1,8 miliar. Hal ini tidak akan terjadi jika Islam yang dipakai, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan undang-undang yang terbit tanpa perlu biaya. Demokrasi juga menjadi pintu intervensi penjajahan. Hal ini karena untuk menjadi wakil rakyat mengharuskan mereka mengeluarkan biaya tinggi. Adalah wajar ketika mereka sudah mendapat jabatan yang dikehendaki, maka hal utama yang dipikirkan adalah bagaimana bisa balik modal, bagaimana bisa melunasi hutang, atau bagaimana cara membalas budi kepada pihak yang mendanai. Mungkin demikianlah khutbah yang singkat pada kesempatan kali ini. Barakallahu li walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa zkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yad'ukum
wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.